Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita di tafsir surat An-Nazi'at ayat ke-15. Satu pertanyaan dari Dia Subhanahu wa taala yang semua kita jangan sampai menjawabnya salah, ya kan? Apa pertanyaannya? Hal ataka hadisu Musa. Hal ataka hadisu Musa, apakah cerita tentang Musa sudah datang kepadamu? Kita jangan menjawab salah apa? Belum datang. Menunggu kejujuran ya. Kejujuran orang ngaji kok jujur kan itu. Jujur. Kita harus mau ngaji dan sudah datang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Sini jemaah, jadi materinya, temanya apa temanya? Temanya maudhu'ul ayat dakwatu Musa alaihissalam li fir'auna atau ghiyah. Nabi Musa alaihissalam melakukan seruan, melakukan ajakan, mengajak Fir'aun yang sosok yang melampaui batas. Itu jemaah. Ini Masya Allah satu kisah yang agung, yang mana seorang yang melampaui batas bisa dikasih nasihat, ya kan? Dikasih seruan dan ajakan yang bijaksana. Jadi bagaimana seseorang mampu melakukan ajakan yang baik, bisa melakukan ajakan yang bijaksana walaupun terhadap sosok yang melampaui batas. Sosok yang melampaui batas punya kekuasaan yang besar, ya, tetap bisa memberikan seruan yang baik, nasihat yang bijaksana, ya. Demikian juga di sini jamaah maudhu'nya yaitu al-ma'alul muhzi. Al-ma'alul muhzi lihadal mu'anidi. Al-ma'alul muhzi. Apa al-ma'al jamaah? Al-ma'al siapa tahu fi'il lagi? Isim apa? Isim makan, sahih. Al-ma'al isim makan dari apa fi'il madinya itu? Apa fi'il madinya itu? Al-ma'al isim makan, apa fi'il madhinya? Ala ya'ulu. Ala ya'ulu, ya kan? Betul. Ala ya'ulu. Fi'il madhinya dari ala ya'ulu.
Dari ala ya'ulu. Al-ma'al al-muhzi. Berarti apa? Al-ma'al tempat ujung, tempat final, itu tempat akhir, tempat akhir, tempat akibat, ya kan, itu kan, tempat akibat akhir. Al-muhzi yang menghinakan, ya, yang rendah, ya kan, yang rendah, yang mempermalukan, nah gitu. Lihadal mu'anidi, untuk sang penentang kebenaran, sang penentang kebenaran, sang penentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita baca jamaah ayatnya dan tafsirnya. Yang pertama, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15 surat An-Nazi'at. Hal ataka hadisun Musa. Ini jumlah apa jemaah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Mana fi'ilnya? Ata. Fa'ilnya hadis, maf'ul bihnya kaf. Kemudian hal adalah harfu istifham. Harfu istifham. Kenapa dia Ta'ala menanyakannya dengan cara menyampaikan dengan cara bertanya jemaah? Karena ini perkara yang besar. Yang kedua, perkara besar yang kejadiannya pasti. Yang kejadiannya pasti, perkara yang besar, kejadiannya pasti. Oleh karenanya ditanyakan kepada kita, apakah kisahnya sudah kau dengar? Apakah kisahnya sudah kau dengar? Apakah kisahnya sudah kau dengar? Ini aku tanyakan, mengapa? Memang itu perkaranya sangat besar dan pasti sudah terjadi, maka Allah tanyakan. Ya. Jadi jangan seperti sebagian manusia yang sekarang mereka mencoba teori, mungkin enggak laut itu airnya menggunung, ya kan? Mungkin enggak laut itu airnya naik setinggi naik menggunung, kan gitu. Ya, kalau orang yang berkata, ya orang nggak mampu, itu mukjizat kok, ya kan? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun nanti mereka mengatakan nggak mungkin airnya segunung, kita harus yakin ini perkara yang besar dan kejadiannya dahulu adalah sifatnya pasti. Oleh karenanya dia Ta'ala menyampaikannya dengan bentuk kata tanya, hal, ya kan? Kata tanya, hal ataka hadisu Musa, itu. Hal ataka hadisu Musa. Ya, hal ataka hadis Musa, begitu. Terus kisah yang agung, kisah yang besar, kisah yang kejadiannya pasti jemaah.
Kisah Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah memberikan nasihat, ya kan, memberikan nasihat kepada Fir'aun. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasit tuwa. Idnadahu rabbuhu, idnadahu rabbuhu, rabbuhu, rabbuhu ini marfu kan, ikhwah? Kenapa rabbu marfu? Sebagai fa'il dari nada. Fa'il dari nada. Terus hu adalah domiru nasbin. Domiru nasbin maf'ulun bi. Ya. Ketika robnya nadahu, ketika robnya apa? Memanggilnya dengan suara yang, ketika robnya memanggilnya dengan suara yang keras lah, kan nada kan memanggil dengan suara yang keras. Kalau suara yang lirih apa? Naja, munajat, ya kan? Nada kan kayak adzan itu, kayak adzan, ya kan? Kayak adzan. Ada nggak adzan suaranya pelan? Ya enggak. Nah kalau naja, munajat, nah itu baru apa? Pelan, lirih, ya kan? Kalau nada, munada, tunida, panggilan suaranya keras. Jadi dia ingatlah ketika Tuhannya memanggilnya dengan suara yang keras. Di mana? Di bilwadi. Di apa jamaah? Di lembah. Alwadi lembah. Al-Muqaddas apa jamaah al-Muqaddas? Naat. Al-Muqaddas naat. Mana al-Muqaddas? Al-Mutahhar. Al-Muqaddas Al-Mutahhar, yang disucikan, ya kan? Di lembah yang disucikan. Tua, apa tua itu? Badal. Badal dari al-wadi. Di wadi tua, di lembah yang namanya tua, lembah yang disucikan. Begitu. Tua nama tempat, nama wadi. Tua nama wadi, ya kan? Tua itu nama wadinya. Dia walaupun nakiroh, itu bukan nakiroh, itu makrifat. Kenapa makrifat? Isim alam. Itu walaupun tanwin, dia makrifat. Ya, apa itu walaupun tanwin dia isim makrifat. Kenapa dia isim alam? Isim alam. Nama apa? Nama lembah. Maka tua ismun lil wadi, ya kan? Apa tua ismun lil wadi? Di isim alam, nama lembah. Nama lembah. Inda Jabalit Tur, di samping, di sisi gunung Tur. Alladzi kallamallahu Musa indah, yang di sisinya Allah berbicara kepada Nabiullah Ta'ala Musa alaihi assalam. Apa bunyi seruannya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa artinya? Pergilah kepada Fir'aun.
pergi kepada Fir'aun. Nah, gitu. Minta roti apa Pak Har? Minta roti apa? Minta roti. Minta kerupuk atau minta ikan? Mengkabarkan, menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat. Pergilah kepada Fir'aun menyampaikan nasihat. Ya. Menyampaikan nasihat dengan perkataan yang lembut. Dengan pembicaraan yang lembut. Dengan perkataan yang lunak, dengan pembicaraan yang lembut. Dengan perkataan yang lunak, dengan pembicaraan yang lembut. Ya. Semoga Fir'aun bisa mengambil pelajaran. Bisa ambil pelajaran. Ya. Kenapa dinasehati ini Fir'aun? Innahu tagha. Sesungguhnya dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Ya, bukannya kita nggak percaya dia hebat. Kita percaya dia hebat, tapi dia didakwakan melebihi kehebatannya. Itu loh, dia didakwakan melebihi kehebatannya dan dakwaan kehebatannya itu terlalu melampaui batas. Kalau sampai mendakwakan dia menguasai Nil, ya kan? Nil itu katanya mengalir di bawah telapak kakinya, ya kan? Enggak lah, manusia nggak menguasai, manusia tidak menciptakan air, ya kan? Manusia tidak bisa menciptakan air. Itu air bukan ciptaan manusia, walaupun sehebat Fir'aun, ya kan? Walaupun sehebat Fir'aun, ya tidak bisa kalau mendakwakan menciptakan air. Kalau hanya mengolah mungkin, tapi kan sebaik-baik pengolah ada yang diolah, ya kan? Sebaik-baik pengolah ada yang diolah, ada pencipta yang diolah. Kan itu kan, ada pencipta air. Nah ini, nah kalau dia nggak mengakui namanya melampaui batas, ya kan? Dia melampaui batas ini jadi dia memang hebat, tapi tidak bisa didakwakan sampai suatu dakwaan yang dia melampaui batasannya. Nah itu yang nggak boleh. Ya kan? Gitu. Ini karenanya Dia Ta'ala menyerukan arahan ke Nabi SAW agar mendatangi Fir'aun guna menyampaikan nasihat dengan perkataan yang lunak, dengan pembicaraan yang lembut, ya. Ayat selanjutnya, fakul halaka ila antazakka. Apa fakul? Maka katakanlah. Allah memerintahkan kepada siapa itu? Nabi Musa agar berkata kepada Fir'aun. Apa yang dikatakan? Halaka ila antazakka. Halaka ila antazakka. Perkataan halaka ila antazakka namanya pembicaraan yang lembut, namanya ucapan yang lunak, ya kan? Nah lunaknya pendek dan ringan. Mana lembutnya?
Lembutnya terletak pada isinya bukan perintah, isinya bukan mengatur, isinya bukan memerintah, isinya bukan mengatur, isinya bukan sok menguasai, ya kan? Tapi isinya apa? Tawaran. Isinya apa? Tawaran. Itu namanya apa? Pembicaraan yang lembut. Ya, bukan san, tulis. Namanya kan keras, ya kan? Aku perintah langsung, ini itu. San tulis, itu kan? Itu. Duduk, itu kan? Wah itu geter ini kan gitu, kan? Geter itu karena perintah langsung kan gitu. Ini bukan perintah, ya kan? Tapi apa? Tawaran. Suatu tawaran. Itu tawaran sama. Itu cara yang bagus. Demikian cara kita kalau bertemu dengan orang yang kuasa, ya kan? Orang yang kuasa. Dia orang yang kuasa terbiasa mengatur, ya kan? Terbiasa memerintah. Ya, kok jangan memerintah, ya kan? Tapi memberikan tawaran. Kemudian melalui batas. Tetap kita jangan Fir'aun, hentikan perbuatanmu. Jangan gitu, ya kan? Jangan gitu, ya kan? Jangan berhenti kok. Dan lanjutkan sebelum kau binasa. Ya enggak lah, enggak demikian, ya kan? Tapi apa jemaah? Perkataan yang lembut, ya kan? Pembicaraan yang lunak, gitu. Apa itu berupa? Pendek dan tawaran, ya kan? Tawaran seperti perkataan halaka ila an tazakka, gitu. Halaka ila an tazakka. Ya. Halaka ila an tazakka, ini hal jemaah, hal namanya harfu istifham. Suatu pertanyaan dalam rangka menawarkan, kan? Suatu pertanyaan dalam rangka menawarkan. Apakah Anda, nah itu kan halaka, apakah Anda, apakah Anda, apakah engkau, ya kan? Apakah paduka, kan gitu. Apakah Anda laka mempunyai. Itu halaka, apakah Anda mempunyai. Kemauan mempunyai suatu kemauan yang merupakan perlombaan semua orang. Perlombaan semua orang. Semua orang yang ada itu pasti berlomba-lomba. Apa itu? Antazakka. Antazakka membersihkan. Antazakka membersihkan, ya kan? Melakukan pembersihan. Melakukan pembersihan itu sama. Melakukan pembersihan, nah gitu. Nah itu kan berarti kita situ pembukaannya. Kita ajak untuk melakukan pembersihan. Meskipun pembersihan itu bertahap, pembersihan bertingkat, ya kan? Pembersihan bagian luar, bersihin motor, bersihin mobil, ya kan? Pembersihan bagian yang lebih dekat dari itu, pembersihan rumah, ya kan? Pembersihan rumah, bersihin. Yang lebih dekat lagi, pembersihan yang menempel di badan, pakaian, ya kan? Pembersihan pakaian. Pembersihan yang lebih dekat lagi, pembersihan badan, ya kan? Pembersihan badan, kan gitu. Pembersihan yang lebih dekat lagi, pembersihan yang ditelan ke dalam badan, udara, air, makanan, ya kan? Bersihkan, kan gitu. Lebih dalam lagi, pembersihan yang menyebabkan manusia hidup,
pembersihan nyawa, ya kan, pembersihan jiwa, kan gitu, ya kan San? Jiwamu berapa kilo San? Nggak tahu Ustaz. Kok mampu menggerakkan tangan dan kaki itu loh? Berapa kilo? Tahu Ustaz. Hebat kan, makanya kalau itu wah IC ini hebat ya kan, IC ini hebat ini. IC hebat sekali, kecil tapi kok kemampuan lo menggerakkannya luar biasa kan itu, hebat. Tapi saya masih hanya gerak saja. Kalau roh, hati, jiwa, masya Allah, nyawa ya kan, hebat lagi kan itu, menggerakkan seperti ini dan segala-galanya sangat cepat sekali gerakannya kan gitu. Yang tampaknya nggak bisa apa-apa, itu kita bersihkan agar kita beruntung, ya kan? Agar beruntung. Jadi keberuntungan kita dari membersihkan itu, dari kotorannya. Bersihkanlah kotoran motor dan mobil, kotoran rumah, kotoran baju, kotoran badan yang keringat, kan? Mandilah, gitu. Apalagi cuacanya panas, apalagi apa yang kita makan, minum, serap, bernapas, ya kan? Cahaya juga, bersihin kan juga, bersihin, jangan biarkan debu-debu kita hirup, ya kan? Daya bersih. Dibersihkan si jiwa, antazakka, kan gitu. Itu perangnya ya semua orang berlomba-lomba untuk itu. Semua orang mewujudkannya kan itu. Halaka ila antazakka gitu. Halaka ila antazakka. Tazakka isim atau fi'il Iwan? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Incang. Tazakka isim atau fi'il? Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Tazakka juga sahih. Nah itu yang namanya canggih, nih kan ini. Canggih. Hebat ini. Gimana? Tazakka fi'lun mudhari'un. Tazakka fi'l mudhari'un, tazakka juga fi'il madhinya. Nah itu kan kalau bisa berarti bagus. Iya kan? Bagus itu begitu jamaah, betul. Tazakka fi'il mudhari', fi'il madhinya tazakka. Ya, kenapa jemaah? Karena harfu mudhoro'ahnya dibuang. Karena harfu mudhoro'ahnya dibuang. Nah, dia tahu ada yang dibuang. Nah, itu kan namanya bagus berarti. Cermat. Ya kan? Tentunya cermat itu ngerti ada yang dibuang. Kamu guru kan? Ngerti ini santri buang apa namanya? Sontekan. Ini guru yang bagus, pengawas yang bagus. Tidak sekedar duduk toh, tapi ngerti ini ada yang dibuang dari siswa ya kan. Ini ngerti, nah itu banyak pengawas yang bagus. Ya kan gitu toh. Ini ngerti apa yang dibuang, ada yang dibuang. Berarti apa lengkapnya kadernya? Halaka ilaan tatazakka. Itu. Halaka ilaan tatazakka. Itu. Halaka ila anta tazakka gitu. Ya. Jadi itu pasti begitu. Kalau zakah kan yuzakki. Kalau zakah yuzakki. Nanti kalau anta tuzakki, ya kan? Ini emang tazakka. Halaka ila an tatazakka. Itu. Halaka ila antazakka. Apakah engkau mempunyai kemauan untuk mensucikan diri, membersihkan, ya kan? Membersihkan apa yang kotor dari semuanya ini. Dari semuanya ini kan itu.
Itu jamaah. Kalau kau mau, saya kasih tahu di sini baru wa ahdiyaka, ya kan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, gitu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Jadi banyak perkara-perkara yang disucikan. Tidak boleh berhenti pada kebersihan makanan saja. Jangan saja kebersihan kendaraan sampai kebersihan makanan, hanya kendaraan, tempat tinggal, pakaian, badan, makanan, enggak boleh. Kurang masih kurang. Karena ada sesuatu yang hebat dalam diri manusia. ada sesuatu yang sangat hebat dalam diri manusia. Karena jika dia enggak ada, manusia enggak bisa berbuat apa-apa. Dan faktanya banyak orang yang mati nggak bisa ngapa-ngapa, gitu kan? Dan semua yang mati nggak bisa ngapa-ngapa toh. Nah, ini ada apa ini kok begitu? Ini ada yang hebat situ. Nah gitu. Itu kita bersihin, kan itu kan? Saya kasih tahu, wa ahdiyaka. Aku tunjukkan Anda, ya kan? Aku kasih tahu. Itu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini kata pembuka yang bagus, ya kan? Kata pembuka yang bagus. Ini tidak keras, lembut, tapi sampai pada maksud, ya. Sampai pada maksud tujuan. Itu cara yang bijaksana. Jangan sampai lembut tok, tapi nggak sampai pada maksud kan itu. Ya lembut, tapi juga jangan kasar, keras dengan dalih, biar sampai pada tujuan juga enggak kan gitu. Tapi di sini bagaimana dengan lembut tapi sampai pada maksud dan tujuan, ya. Itu halaka ila antazakka. Halaka ila antazakka jamaah membersihkan diri, ya gitu. Membersihkan diri. Sini terangkan jamaah membersihkan diri tentunya di sini macam-macam. Kendaraan ada kotorannya, pakaian ada kotorannya, rumah ada kotorannya, makan ada kotorannya, tapi kotorannya beda. Kotoran badan sama kotoran mobil beda, walaupun sama-sama kotor. Mobilnya nggak keringetan toh. Kalau manusia keringatan. Keringatan. Kotoran rumah sama kotoran makanan beda. Beda kotorannya. Beda juga cara membersihkannya. Ya kan? Beda juga cara membersihkannya, gitu. Apalagi kotoran jiwa. Jamaah, maka beda kotorannya, beda juga cara membersihkannya, maka manusia butuh petunjuk, ya kan? Butuh petunjuk. Maka Nabi Musa menawari petunjuk, wa ahdiyaka, ya kan? Aku memberi Anda petunjuk, wa ahdiyaka. Ya, beliau menawarkan untuk memberikan petunjuk, menawarkan untuk memberi petunjuk untuk kebersihan itu. Dan semestinya menerima, mengetahui, karena ini kebersihan yang lebih dalam lagi kan, kebersihan lebih dalam lagi. Kotoran mobil nggak seberapa bahaya dibandingkan kotoran badan, tapi kotoran makanan dan minuman, ya kan, gitu. Kotoran minuman nggak kelihatan. Apa kotoran minuman? Yang sering terjadi apa kotoran minuman? Sabun kelihatan, sabun nampak lah, sabun di. Masa air sabun diminum ya kelihatan lah. Oh kapur, ya kapur sabun, kapur ya.
kapur. Yang sering E. coli. E. coli. Bukan, E. coli bukan cacing E. coli. E. coli itu biasanya ada di banyak air. Asalkan itu bukan air sumur, biasanya ada E. coli-nya. Air sumur pun sebenarnya air sumur langsung dari sumur itu nggak ada E. coli. Tapi jika sudah ketandon atau sudah di bak mandi banyak E. coli-nya. E. coli. Ya. Makanya kalau anakmu kau mandiin, dia minum air yang dikolah, mencret kan? Mencret kan gitu. Ini kalau mandiin anak itu usahakan airnya langsung, ya kalau dari sumur langsung gitu loh, dari limbah langsung untuk mandiin anak. Jadi kalau mengurangi resiko kalau dia minum, ya kan gitu. Oh dia minum, mengurangi resikonya. Jangan pakai udah air di dalam bak, udah semalam menginap untuk mandiin bayi yang rawan dia keburu nyosrop ya. Keburu minum kan itu. Dihindari kalau mandiin bayi asalnya baru airnya. Memang risiko dia minum nanti. Kalau kamu nggak apa-apa air udah menginap dalam bak mandi. Kalau nggak minum kan itu kan, kalau nggak minum. Itu misalnya demikian, itu kan nggak nampak kan, tapi itu buktinya anak minum mencret. Itu ada penyakitnya, itu ada kotorannya kan itu, ada kotorannya berarti kan itu, ada kotorannya dibersihin. Itu nggak cuma minum aja, minum berapa teguk palingan itu udah mencret kan. Ini kotoran jiwa. Bahaya lagi kotoran jiwa kan gitu. Dikenali lagi kotoran jiwa ini apa. Lalu kotoran air aja kita perlu ilmu apa namanya? Ilmu kesehatan gitu. Ilmu kesehatan kan gitu, ilmu kesehatan. Ya kan, E. coli kan gitu. E. coli. E itu singkatan itu. Saya dulu pernah praktikum ada dulu. Pernah praktikum. Ini botol dikasih air bak mandi. Ini botol diisi air tandon. Ini botol diisi air sumur. Diamati. Oh, bedanya apa setelah bermalam gitu. Itu nengok E. coli-nya gitu. Nengok E. coli. Itu namanya membahas mikrobiologi. Bahas mikrobiologi. Itu yang berbahagia rahimani wa rahmatullah. Kalau kotorannya jiwa apa har? Kotorannya jiwa. Ya, sama ya itu yang penting itu. Kita harus tahu. Kotoran jiwa apa? Kalau kotorannya air, E. coli, ya kan? Nggak mau tapi mengganggu, bikin sakit mencret. Kalau kotoran jiwa apa kan itu. Kotoran jiwa di sini dibersihkan, diterangkan sini dua yang paling bahaya. Asyirku wal kufru. Asyirku wal kufru gitu. Menserikatkan Tuhan dan mengkufurinya, mengkufuri akhirat. Menserikatkan Tuhan dan mengkufuri akhirat, mengkufuri kehidupan setelah kematian. Itu kotoran jiwa yang paling berbahaya.
Ya. Itu kotoran diberikan tahu oleh Dia Ta'ala kepada kita dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 6 dan 7. Surat Fussilat ayat 6 dan 7. Di sana Dia Ta'ala menerangkan kepada kita kotoran jiwa itu adalah asyirku wal kufru. Fussilat itu nomornya berapa sama suratnya? 41. Ayatnya berapa tadi? 6 akhir dan 7 awal. Itu menerangkan kotoran jiwa. Sana Dia Ta'ala berfirman, wailun lil musyrikin. Wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu wail, neraka wail bagi siapa? Musyrikin. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang mana dengan kufur itu la yu'tuna zakata, tidak membersihkan zakat jiwanya. La yu'tuna zakata, tidak memberikan zakatnya jiwa dari kotorannya. Apa zakatnya jiwa? Iman dan tauhid. Iman dan tauhid. Jangan jiwa dipotong hari. Kalau sapi 30 zakatnya diambil 1. Kalau kambing 40 diambil 1, ya kan? Kalau emas 85 gram diambil 1/40. Kalau jiwa diiris, jangan. Enggak boleh diiris, ini zakatnya jiwa, Pak. Tauhid dan iman. Itu zakatnya tauhid dan iman. Itu zakat jiwa. Itu dengan tauhid dan iman, mengesahkan Allah dan mengimani hari akhir, itu adalah kematian. Maka terang di sini apa zakat? Tu'minu billahi. Tu'minu billahi dengan cara engkau mengimani Allah. Itu memang zakatnya jiwa, kebersihannya jiwa, mengimani Allah. Tu'minu billahi wa tatatahharu min rijsi syirki wal kufri. Dan engkau mensucikannya dari kotoran syirik dan kufur. Itu jamaah namanya halaka ila an tazakka. Jadi Nabi Musa ajakannya bagus, tawaran untuk mensucikan, ya kan? Mensucikan berarti apa yang beliau serukan sebetulnya bentuk kesucian, ya kan? Jangan salah pahami. Jangan dituduh macam-macam. Ini adalah bentuk kesucian. Nah, gitu. Memang begini kesuciannya. Nah, itu. Ini kesuciannya jiwa. Sebagaimana ada kesuciannya air, ya kan? Kesuciannya makanan, kesuciannya udara, kesuciannya badan, ya kan itu. Dan seterusnya. Ini memang dalam ya, soalnya memang ini memang prestasi tinggi, ya kan? Dalam zaman ini prestasi tinggi yang itu. Bagaimana kesuksesan beliau mengemban amanah, menyampaikan nasihat kepada Fir'aun yang melampaui batas. Ini tinggi sekali sama. Bagi kita semua ya nggak sekelas Fir'aun ya nyerah ya dong. Nyerah sih maksudnya, dia nyerah juga, bukan nyerah ya. Halaka ila antazakka. Di apa yang Nabi Musa serukan bentuknya adalah kesucian, ya kan, kesucian jiwa
Dan kesucian apapun adalah perlombaan semua orang. Semuanya lomba kesucian, lomba kebersihan. Enggak ada lomba kotoran, kan? Ada enggak lomba kotoran? Enggak ada lomba kotoran. Mana ada lomba kotoran? 17 Agustus lomba kotoran enggak ada. Kan apa lombanya jemaah? Kebersihan. Kita merdeka dengan kebersihan kan? Kita dengan kebersihan. Ini kebersihan itu kebersihan yang lengkap. Kendaraan, rumah, pakaian, badan, makanan, jiwa. Berapa lagi? Berapa kebersihan? 6, ya kan? 6 lapis ya kan? 6 lapis kebersihannya sama 6 lapis, ya kan? 6 lapis, ya kan? Jangan kurang. 6 itu semua dibersihkan. 6 lapis itu. Terus wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wa ahdiyaka, beliau menawarkan lanjut apa jemaah, memberikan petunjuk ila rabbika, kepada Rabbmu, fatahsya, lalu kamu punya perangai yang mulia apa jemaah? Khosyah, takut kepadanya karena mengetahui keagungannya. Itu khosyah, takut karena mengetahui keagungannya. Ya, bukan asal takut, tapi takut yang didasari ilmu. Itu fatah syah. Dalam beda. Kalau khauf tidak harus karena tahu. Asal takut namanya khauf, ya kan gitu. Kalau khasyah takutnya karena mengerti keagungan yang ditakuti. Iya, berdasarkan ilmu. Ada ilmunya di situ. Ada ilmu tentang keagungan yang ditakutinya. Adulluka ila tauhidihi wa ibadati. Aku menunjuki kamu kepada Rabbmu, kepada mengesahkannya dan mengibadainya. Ya. Lalu Nabi Musa melakukan proses. Setelah tujuannya jelas, apa tujuannya? Tawaran mensucikan jiwa. Yang kedua maka melaksanakan proses. Mana prosesnya? Fa'arrahul ayatal kubro. Itu proses, ya kan? Itu proses. Ini yang ketiga apa? Sabar menghadapi kendala, mencari solusi, ya kan? Itu demikian. Yang pertama sudah jelas tujuannya, yang kedua melakukan proses, yang ketiga menangani kendala, ya kan gitu kan? Sabar menangani problem yang terjadi. Jangan tanpa tujuan, tidak melangkah, tidak ngerti kendala, kan gitu. Ya ini ya yang kita sudah sampai ayat berapa itu? 19 ya. 19 sebenarnya berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita cukupkan dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.